Balik lagi di program Interfaith Islam, masih bersama Habib Hussein dan saya Farid Tabua Sigap. Bib, menurut Habib nih, untuk perempuan kan seringkali ditekankan pada hijrah perubahan atribut yang ia pakai. Bib. Misalnya dari mereka yang tidak memakai kerudung jadi memakai kerudung, yang tadi memakai kerudung syar'i tidak jadinya syar'i gitu. Itu menurut Habib bagaimana, Bib? Ditekankan seperti itu atau tidak? Iya. Seperti saya katakan tadi bahwa yang terpenting adalah hatinya. Maka atribut itu mengikuti. Dan atribut itu tolak ukurnya bukan fashion, tapi menutup aurat apa enggak. Nah, jadi intinya adalah utamanya hati. Itu yang sering luput soalnya. Udah berkerudung tapi hatinya nggak berkerudung. Sehingga tingkah lakunya tidak islami, yang ada kemudian dia membuat citra Islam jadi jelek. Berkerudung kok tingkah lakunya begitu. Karena itu saya itu cenderungnya sebaliknya. Saya itu mendidik orang-orang yang mau mendengar saya. Misalnya saya punya acara bulanan ngobrolin Islam kita namanya. Itu saya bilang yang hadir nggak apa-apa nggak berkerudung. Kalau di majelis-majelis lain kan justru harus berkerudung. Segak berkerudungnya orang artis kalau hadir pengajian pasti berkerudung. Sebagaimana kalau masuk Ramadan biasanya berkerudung. Kata saya nggak apa-apa. Maksud saya nggak usah munafik. Kalau memang kamu nggak berkerudung ya udah nggak berkerudung. Toh pasti ada alasannya. Betul. Entah itu tidak tahu atau belum siap dan lain sebagainya. Makanya kata saya hadir. Silahkan. Justru fungsi pengajian, fungsi dakwah itu mengajak yang belum agar melakukan. Termasuk dari tidak berkerudung menjadi berkerudung. Nah, makanya kata saya di majelis-majelis itu selalu menekankan utamanya ayo hati dulu deh. Jangan tampilan luar. Jangan luarnya dulu, dalamnya dulu. Dalamnya dulu. Karena gini rumusnya dari Nabi. Ada satu hal yang kalau dia baik semuanya baik kata Nabi dalam hadis, yakni hati itu. Orang kalau hatinya sudah tergerak, maka semuanya akan ikut. Orang tobat, intinya itu hati. Orang, ginilah, dalam hal yang sifatnya lebih umum. Orang mau berhenti narkoba. Mau dipenjara. Sekali, 2 kali. Setahun, 2 tahun. 10 tahun. Nggak ada gunanya kalau hatinya nggak berubah. Betul. Kalau hatinya nggak berkomitmen. Karena itu, yang terpenting bukan hal-hal yang sifatnya fisik, tapi hati. Atau ginilah. Ada orang pengen berhenti ngerokok karena dia merasa ini sudah tahu bahayanya rokok. Itu kalau hatinya nggak punya komitmen, itu mati-matian dia akan kesulitan. Wah, udah makan permen. Betul, udah mau apain ada aja. Teman ngerokok nggak bisa akhirnya ngerokok lagi. Tapi kalau sudah hatinya komitmen, mau ada teman, mau sendiri di gudang rokok juga dia nggak peduli. Sebagaimana kalau udah orang hatinya wanita komitmen untuk berkerudung, mau dia artis, mau dia jalan-jalan ke mall, dia gak malu. Justru dia bangga, karena dia menjadi hambanya yang taat. Hamba Allah yang taat. Jadi utamanya bagi saya adalah hati. Dan jangan sampai ada pandangan seolah-olah yang perlu hijrah cuman perempuan. Seolah-olah yang maksiat perempuan. Itu ada asosiasi seperti itu. Yang dipojokin perempuan terus. Sama laki-laki juga. Laki-laki juga harus berhijrah. Cuman memang mungkin tampilan fisik laki-laki tidak lebih kentara kalau berhijrah. Karena kan auratnya laki-laki cuman dari dengkul ke pusar. Jadi nggak begitu kentara. Dia sudah hijrah atau belum gitu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan gender bagi saya. Ketaatan kepada Allah siapapun harus taat. Tidak ada hubungan dengan laki-laki dan perempuan. Nah ini kan bagaimana dengan wanita yang sudah memakai kerudung namun belum syar'i, kan banyak di model-modelin kan pakai kerudung yang di model-modelin itu kan, apakah hal tersebut belum bisa dikatakan hijrah? Pertama yang dimaksud kerudung syar'i itu apa dulu? Jadi akan ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah pakai cadar syar'i? Menurut sebagian ulama enggak. Menurut sebagian yang lain itu syar'i. Yang ulama mayoritas mengatakan ya, aurat perempuan itu rambut termasuk, yang enggak adalah wajahnya. Sebagian ulama lain mengatakan wajah juga aurat. Jadi syar'i tidak syar'i tergantung kepada pendapat mana yang dia ikuti. Kalau umumnya di Indonesia memakai jilbab, hijab itu jilbab itu kerudung
yang kemudian dia gunakan dan dia selaikan sampai dadanya. Tapi nggak usah juga sampai panjang. Takut sehingga ya kotor atau nyelip di motor gitu. Dan kecuali dia meyakini itu sebagai yang syar'i menurut dia, atau bercadar menurut dia syar'i, ya gak ada masalah. Silahkan. Berarti pendapat mereka masing-masing, Bib, ya? Bukan mereka, tapi ulama siapa yang mereka ikuti. Fatwa ulama. Fatwa ulama mana yang dia ikuti, sampai batas mana dia menutup aurat gitu. Jadi tolak ukurnya itu. Kalau perempuan, kalau di model-modelin, nah itu kembali kepada perempuannya. Tujuannya apa? Kalau tujuannya dia untuk menjaga penampilan, agar dia berwibawa, agar dia terhormat, agar dia modis, agar dia indah, itu gak ada masalah. Islam sangat mendukung keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Tapi kalau tujuannya untuk berkerudung, tapi untuk menarik perhatian laki-laki, caper dan lain sebagainya, itu beda lagi. Maka itu hukumnya sudah salah menurut agama. Karena justru seperti saya tadi katakan di surat An-Nur, dikatakan kerudung itu hanyalah salah satu fungsi yang tujuannya adalah menghindari kemaksiatan. Kalau kerudung justru jadi alat kemaksiatan, berkerudung tapi di model-model untuk memancing orang, itu menjadi masalah. Tapi lagi-lagi itu tergantung orangnya, bukan tergantung bentuk kerudungnya. Bukan kalau kerudungnya modis pasti ini untuk memancing. Enggak. Balik lagi orangnya, apa niatnya dia modis itu. Nah, ini kan banyak yang berkerudung nih, tapi kan rata-rata anak-anak milenial itu kan berkerudung dan masih berpacaran, masih sholatnya bolong-bolong, sholatnya Senin Kemis gitu. Ayo enggak gitu kan. Padahal yang Senin Kemis puasa. Senin Kemis puasa bukan sholat gitu kan. Nah, lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang hal tersebut? Gini, kalau sholat itu tiang agama. Sehingga jangan sampai kita melakukan ibadah lain tapi sholatnya ditinggalkan. Termasuk puasa itu. Ada masih orang yang puasa tapi gak sholat. Padahal puasa itu rukun Islam yang kesekian, yang utamanya, yang pertama adalah sholat. Sholat itu tiangnya agama. Bayangin, tiang ini dirobohin, mau puasa apa ya jadi bermasalah. Langsung genteng, nggak bisa diri kan. Nggak bisa berdiri. Jadi sebaiknya memang mengetahui prioritasnya, apa dulu yang harus dihijrahkan. Dan nggak usah terburu-buru. Nggak usah target, wah teman saya udah kuliah, dia udah hijrah, udah berkerudung. Saya masa nggak berkerudung? Gini-gini aja gitu. Iya, jadi kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita sudah siap, lakukan. Sama kayak menikah gitu. Itu bukan umur sekian harus menikah. Kalau kita siap, jadi kedekatan kepada Allah itu gak usah target-targetan. Rata-rata anak-anak sekarang nikah target tuh, Beb. Iya, makanya gak perlu target-targetan. Bahwa kita punya cita-cita untuk menikah di tahun ini atau umur sekian, itu gak ada masalah. Tapi tetap kata Nabi dalam hadis, yang penting adalah kalau kamu sudah dewasa dan mampu untuk menikah, baru menikah. Kalau gak mampu, berpuasa dulu kata Nabi. Senin Kemis. Iya, puasa sunnah. Sebenarnya itu kan pada zaman-zaman ini nih, banyak selebgram yang nerima endorsan yang untuk keagamaan, misalnya untuk pakaian atau apa dan lainnya, itu kan modis namun syar'i. Nah, menurut apakah hal-hal seperti ini bisa mendorong masyarakat untuk berhijrah juga, salah satunya gitu? Iya, makanya bagi saya, kalau tren hijrah itu membawa kebaikan bagi orang, maka itu baik sebagai sebuah metode. Karena dikatakan dalam Al-Quran, Nabi itu menggunakan berbagai cara untuk menarik orang kepada Islam. Berbagai cara digunakan. Termasuk dengan... Salah satu contohnya apa? Contohnya Salman Farisi itu diislamkan oleh Nabi dengan akalnya. Tapi kalau Bilal dengan hatinya. Ada orang yang menjadi lebih islami karena tren hijrah, gak ada masalah. Yang penting substansinya adalah hati, bukan ikut-ikutan. Yang kedua, jangan ketika hijrah kemudian jadi memaksa orang lain untuk hijrah segera dan lain sebagainya, atau membuli dia, itu yang menjadi masalah. Jadi masalah tuh.
banyak lagi kali ya para sahabat-sahabat Nabi yang berarti Nabi menerapkan dakwah itu tergantung siapa yang dihadapinya. Tergantung siapa yang dihadapi. Dan Nabi itu pelan-pelan. Enggak Itu yang nggak gerusa-gerusu. Quran juga pelan-pelan. Quran ketika mengajak kita untuk tidak minum minuman keras, nggak langsung dilarang dulu. Kalau mau sholat jangan mabok. Kalau di luar sholat nggak apa-apa. Baru akhirnya diharamkan. Mungkin dulu saya pernah dengar cerita nih, ada para sahabat gitu kan, sebelum dia sholat minum khamar dulu, itu beneran kejadian atau bagaimana? Iya, karena syariatnya begitu, berjenjang, tidak lantas langsung. Silakan gitu. Iya. Mungkin. Dan begitu juga ketika mereka sudah Islam, sahabat-sahabat. Misalnya ketika perang dari perang Uhud, pulang dari perang Uhud, kemudian kalah umat Islam, kata umat Islam, Nabi, laknat deh mereka ini musuh-musuh. Kata Nabi, aku diutus untuk cinta kasih, bukan melaknat. Artinya walaupun dia jadi pengikutnya Nabi Muhammad, masih ada aja nakal-nakalnya gitu. Cuman bedanya mereka dikasih tahu langsung berubah. Nggak kayak sekarang. Kalau generasi milenial dikasih tahu malah ngedebat. Iya, pinteran dia kan. Oh, gila tuh. Nah, ini kan kalau laki-laki yang berhijrah, itu kan rata-rata di luar sana langsung menimbuhkan jenggot gitu kan, langsung memakai gamis, mungkin kemana-mana pakai peci gitu kan. Itu apakah benar atau bagaimana? Nah, gini, kalau soal terlihat fisik gitu, kemudian fisik. Celananya di atas mata kaki atau berjubah, itu memang disunahkan oleh Nabi, mengikuti pakaiannya Nabi Muhammad. Tapi sebaiknya kita juga menghormati budaya Indonesia. Karena itu disesuaikan dengan budaya Indonesia. Karena intinya adalah menutup aurat. Adapun mengenai sunnah-sunnah berpakaian itu, maka harus kita ketahui kenapa sih Nabi kok nyuruh celananya diangkat di mata kaki. Betul, alasannya. Apa Nabi mau ngatur fashion kita? Sebenarnya tidak. Misalnya ketika Nabi memerintahkan kita untuk mengangkat celana di atas mata kaki, itu sejarahnya karena celana kalau dia di bawah mata kaki itu dulu simbol kesombongan. Oh, itu ada makna-makna tersendiri dari makanya Nabi suruh angkat agar apa? Agar belajar tidak sombong kita. Ibarat kata kalau sekarang pakaian mahal, kata Nabi sunnahnya tidak berpakaian yang mahal agar gak sombong. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar datang kepada Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi saya ini sudah kadung bercelana enaknya di bawah mata kaki, gimana dong? Kemudian kata Nabi, kamu ketika menggunakannya sombong nggak? Enggak sih, ya udah gak ada masalah. Balik lagi ke orangnya. Balik lagi. Jadi menurut saya adalah berpakaianlah sebagaimana ma'ruf, populer umumnya di negara kita, sebagai bentuk penghormatan kita, sebagai bentuk nasionalisme kita, identitas kita sebagai orang Indonesia, dengan tetap menutup aurat sebagai bentuk penghormatan kita dan identitas kita sebagai seorang Muslim. Jadi dipadukan, menutup aurat tapi dengan batik misalnya. Betul. Islamnya dapat, Indonesianya dapat. Betul. Serasi jadi. Serasi. Nah, nih Bib, kan untuk hijrah di zaman ini Bib, gitu kan. Apakah kita harus mengikuti atau harus menuntut kita masuk ke komunitas-komunitas Islam tertentu, Bib? Enggak. Intinya adalah diri sendiri. Kalau itu motivasinya untuk menumbuhkan semangat, itu gak ada masalah. Tapi gak ada hubungannya secara langsung dengan itu. Karena intinya di dalam diri kita sendiri. Jangan sampai kemudian cuma ikut tren aja. Ya, terkadang kan anak-anak milenial sekarang yang hijrah kan hanya ngikut tren gitu kan. Karena itu diingatkan oleh Sayyidina Ali. Jangan kamu melakukan sesuatu secara sendiri-sendiri yang kamu tidak mau melakukannya di depan umum. Yaitu dosa. Oh, dosa. Melakukan dosa kan kita kalau di depan umum malu. Iya, betul. Bukan karena Allah nih, karena malu kepada komunitas. Iya, betul. Nah, kata Sayyidina Ali, jangan, dosa itu di mana-mana juga adalah dosa. Karena itu hijrah jangan karena komunitas, tapi karena diri sendiri. Percaya deh, kalau nggak karena diri sendiri, nggak karena dorongan hati, nggak akan sukses hijrah. Kecuali itu jadi penyemangat, motivasi, ya gak ada masalah. Namanya juga tadi medium untuk berhijrah menjadi lebih baik. Nabi juga menyediakan berbagai
pendekatan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah tuh jadinya. Masuk komunitas atau tidak masalah. Balik lagi ke diri masing-masing. Balik lagi ke diri sendiri. Mungkin jadi Habib, masuk ke komunitas bukan wajib, yang wajib adalah masuk ke dalam hati kita. Oh, masuk ke dalam hati kita. Mungkin Habib ada pesan-pesan buat teman-teman milenial di luar sana? Iya, pesannya yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa yang sudah berhijrah nggak usah memandang sinis orang yang belum berhijrah dan nggak usah menyombongkan dirinya. Begitu juga yang belum berhijrah, nggak usah kecil hati. Karena kenapa? Karena justru putus asa itu yang dibenci oleh Allah. Kita masih punya masa depan insya Allah. Maka yang penting tumbuhkan komitmen. Niat dulu deh. Niat dulu. Nggak berkerudung, niat berkerudung. Yang laki-laki yang biasanya nggak puasa, niat untuk berpuasa. Awali dari niat. Karena niatnya mukmin adalah apa yang dilakukannya. Jadi walaupun belum sempat dilakukan, misalnya naudzubillah karena umur, itu sudah dihitung, sudah melakukan kalau kita sudah punya komitmen, tinggal menjalaninya. Jadi yang belum juga tetap menatap masa depan dengan semangat gitu. Yang penting ada rasa untuk ingin berubah jadi lebih baik. Karena walaupun sudah hijrah, rasa ingin berubah itu harus terus tumbuh, lebih baik lagi seperti tadi kita bicarakan. Oh ya. Bib, nggak terasa nih, udah ngobrol-ngobrol 30 menit di Interfaith Islam. Alhamdulillah nih, Bib. Bib, makasih ya, udah mampir, udah sharing-sharing, udah tukar pikiran. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan pahala kita di bulan puasa ini. Amin. Jadi daripada bulan puasa nontonnya yang nggak jelas, mending Anda nonton ceramah. Betul, nonton ceramah. Biar dapat tambahan pahala. Amin, alhamdulillah. Teman-teman milenial, tadi kan sudah kita ngobrol-ngobrol tentang hijrah bersama Habib Hussein Haidar. Sampai ketemu di program Interfaith selanjutnya bersama saya Farid Tebo Segap. Tetap di Mata Indonesia TV, matanya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.